Shalom saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. What a day, what a year. Kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Ini adalah malam tahun baru. Saya tidak tahu kapan saudara bisa mendengar renungan ini. Mungkin setelah saudara sama-sama kumpul-kumpul dengan teman-teman, dengan saudara, dengan family di akhir tahun ini, menyalakan atau meniup trompet dan berkata selamat tahun baru, karena ini memang adalah akhir hari di mana 2024 akan selesai. Saudara, kalau saudara merefleksikan hidup saudara di sepanjang 2024, saya berharap itu semua yang positif dan saudara merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara semua. Demikian juga dalam kehidupan saya dan istri. Hari ini juga kami di gereja saya, kita sama-sama ibadah tutup tahun, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan mendengar firman Tuhan untuk pesan bisa dibawa di tahun yang baru nanti. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia Tuhan Immanuel. Itu yang sudah pernah kita pelajari saat Yesus lahir sebagai manusia, namanya disebut Immanuel. Dan hari ini untuk menutup seluruh rangkaian seri mengenai makna kelahiran Yesus, di sepanjang bulan Desember ini, di akhir tahun ini, saya mau memberi judul renungan malam ini, Yesus Imam Besar yang penuh kasih. Ibrani 2 ayat 7. Di sana dikatakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ini adalah karya Kristus yang besar dalam hidup kita. Kita sudah belajar kemarin bahwa Yesus menjadi pengantara kita. Dan hari ini kita belajar Yesus sebagai imam besar. Maksud saya, dia yang sudah lahir menjadi imam besar bagi kita. Tadi saya salah menyebut ayat, itu seharusnya Ibrani 2 ayat 17 ya, bukan ayat 7, yang menyatakan bahwa itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Tugas Yesus sebagai imam besar adalah menjadi pengantar atau penghubung antara kita dengan Bapa. Itu yang dilakukan oleh seluruh imam besar di dalam Perjanjian Lama. Mereka mewakili umat di hadapan Allah. Dia harus mempersembahkan korban, bahkan juga menjadi pengantara untuk dosa-dosa umat dengan korban-korban yang disembelih. Ini adalah menggambarkan karya dan tugas Kristus yang harus diemban suatu hari kelak. Dan di Perjanjian Baru ini sudah digenapi. Kitab Ibrani memberikan banyak penjelasan bahwa Yesus itu sang domba Paskah itu sendiri, tapi Yesus juga pada saat yang bersamaan imam besar juga yang membawa domba Paskah itu, dan ia membawa persembahan dirinya sendiri. Luar biasa saudara, Kristus melakukan semua itu. Dan apa yang ada dalam Perjanjian Lama, kata kitab Ibrani pasal 10, itu adalah hanya bayangan dari apa yang sudah kita alami dan nikmati dalam kegenapannya hari ini. Jadi kita bisa belajar, kita punya imam besar yang luar biasa yang menghubungkan kita dengan Bapa. Bahkan dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 di sana dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wow, haleluya. Yesus Tuhan, Imam Besar Agung kita yang sudah lahir, mati, bangkit, menyelamatkan kita. Imam Besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita, bersimpati dengan pergumulan kita. Dan dia juga dapat menolong kita. Kenapa? Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang tidak bisa berdosa. Karena itu dia sanggup melakukan yang baik untuk kita. Dia juga pernah jadi manusia. Dia tahu pergumulan sebagai manusia. Karena itu setiap pergumulan datang kepada Tuhan, karena ia bersimpati dan akan menolong kita. Haleluya. Biar pesan ini di akhir tahun ini kita bawa kembali memasuki tahun yang baru, sehingga saat ada pergumulan, ada permasalahan di tahun yang baru, kita datang kepada Sang Imam Besar Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, yang mengerti kelemahan-kelemahan kita, bahkan merasakan juga kelemahan-kelemahan kita. Dia sanggup menolong kita. Haleluya. Selamat memasuki tahun yang baru di tahun 2025. Mari terus memiliki pengharapan yang baru. Mari memiliki sukacita dan damai yang baru. Expect yang baik akan terjadi di tahun 2025, karena kita punya Tuhan Imam Besar Agung yang selalu menyertai kita. Haleluya. Dari saya dan istri, selamat menyambut tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.